Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmatullah, NIM 1914200074, kelas Perbankan Syariah semester 6B, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mata kuliah Arbitrase Syariah. Dosen pengampu Dr. Haji Syaiful Bahri, SAG, MM, CHCM. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur arbitrase menurut Basarnas, perbandingan prosedur antara Basarnas dengan arbitrase internasional, dan berakhirnya ikatan arbitrase. Prosedur arbitrase menurut Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan dengan cara tahkim. Di sisi lain, Basarnas juga dapat menyelesaikan perkara perdata lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Keputusan ditetapkan Basarnas terhadap perkara yang diajukan kepadanya bersifat banding atau mengikat dan final atau tidak ada banding atau kasasi. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas merupakan salah satu lembaga arbitrase yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Basarnas memiliki hukum acara arbitrase tersendiri yang dapat dijadikan pilihan hukum bagi para pihak yang bersengketa yang diatur dalam peraturan prosedur Basarnas. Akan tetapi, untuk mengajukan penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Basarnas, pemohon harus tetap berdasarkan klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Basarnas dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya memiliki prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada permohonan arbitrase, di mana prosedur arbitrase dimulai dengan mendaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase di Sekretariat Basarnas. Surat permohonan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, menyebutkan adanya klausal arbitrase atau perjanjian arbitrase, masalah yang menjadi sengketa dan tuntutan dan dasar tuntutan. Yang kedua ada penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis. Pada dasarnya seorang arbiter yang telah menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri, tetapi apabila ada keberatan diri, maka ia boleh mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua Basarnas. Saat pengunduran diri disetujui, maka paling lambat dalam waktu 10 hari sejak tanggal pemohonan pengunduran diri, Ketua Basarnas harus menunjuk arbiter pengganti. Para pihak yang keberatan terhadap arbiter yang ditunjuk boleh mengajukan keberatan tersebut selambat-lambatnya dalam sidang pemeriksaan pertama, disertai alasan berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga ada pemeriksaan dan jawaban, di mana proses pemeriksaan diawali dengan pengiriman surat permohonan pemohon kepada termohon untuk mengadakan arbitrase. Jawaban dari termohon atas perintah arbiter di salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon. Pengiriman salinan surat jawaban tersebut disertai dengan surat panggilan kepada para pihak untuk menghadap di muka persidangan arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat panggilan dan pemberitahuan. Mereka boleh mewakilkan kepada kuasa yang dengan surat kuasa khusus. Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan dibacakannya keputusan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 180 hari terhitung sejak arbiter ditetapkan. Saat arbiter tunggal atau arbiter majelis menganggap pemeriksaan
Telah cukup, maka arbiter akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan sidang untuk pembacakan keputusan. Pengambilan keputusan. Yang keempat adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan arbiter majelis diambil saat berdasarkan musyawarah atau mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai maka putusan atau penempatan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara terbanyak tidak tercapai maka ketua arbiter majelis dapat mengambil putusan oleh dia sendiri dan putusan tersebut dianggap diambil oleh semua arbiter majelis. Arbiter mengambil keputusan berdasarkan pada ketentuan hukum berdasarkan keadilan dan kepatutan. Yang kelima ada keputusan, pendaftaran keputusan. Penyerahan dan pendaftaran dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh penitera PN dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dan mencatat. Catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Yang keenam ada perbaikan keputusan. Salah satu pihak boleh mengajukan permintaan perbaikan keputusan tentang kesalahan yang berkenaan dengan jumlah perhitungan, salah ketik atau salah cetak dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan disampaikan. Permintaan diajukan ke Sekretariat Basarnas dan tembusannya disampaikan kepada pihak lawan. Arbiter yang memutus atas inisiatif sendiri dapat melakukan perbaikan putusan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan. Perbaikan putusan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh sekretaris arbiter sudah memberikan perbaikan yang diminta dalam perbaikan tersebut langsung menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan. Dan yang ketujuh ini pembatalan keputusan. Permohonan pembatalan keputusan arbitase harus dilakukan atau diajukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase terhadap penitera PN. Atas putusan PN tersebut, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dan memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Dan yang kedelapan ini pelaksanaan putusan, yaitu pelaksanaan Basarnas yang ditandatangani oleh arbiter bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela, dan salinan putusan diberikan kepada masing-masing pemohon dan termohon serta putusan tidak boleh diumumkan kecuali disepakati oleh para pihak. Selanjutnya perbandingan prosedur Basarnas. Dengan prosedur Basarnas arbitrase internasional, yang pertama ada prosedur Basarnas. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Basarnas dilakukan oleh para pihak dengan cara mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau membuat perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbul sengketa. Tahapan-tahapan prosedur penyelesaian sengketa melalui Basarnas sebagai berikut. Yang pertama itu ada permohonan arbitrase, ada penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis, ada jawaban, ekspensi dan rekonvensi termohon, terus ada perdamaian, dan ada pembuktian atau saksi atau ahli, terus ada pencabutan permohonan, kemudian ada putusan, selanjutnya ada pendaftaran putusan, dan yang terakhir ada eksekusi putusan Basarnas. Selanjutnya prosedur arbitrase internasional. Tahapan prosedur arbitrase internasional menurut lembaga sebagai berikut. Yang pertama itu membuat permohonan. ICSID Convention menyatakan bahwa setiap warga negara dari negara pendatang yang berkeinginan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID.
Dalam permohonan yang diajukan harus memuat secara jelas tentang pokok perselisihan, identitas para pihak, dan persetujuan para pihak secara tertulis tentang kesepakatan mereka untuk menyelesaikan sengketa melalui ICSID. Yang kedua ada pengangkatan Dewan Arbitrase. ICSID Convention menyatakan bahwa terhadap permohonan yang sudah diregister oleh Sekretaris Jenderal ICSID, maka center harus sesegera mungkin membentuk mahkamah atau Dewan Arbitrase. Pada prinsipnya, Dewan Arbitrase yang dibentuk terdiri atas satu orang, tetapi juga dapat terdiri dari beberapa orang. Namun jumlah Dewan Arbitrase tersebut harus ganjil. Selanjutnya yang ketiga ada pemeriksaan. Setiap tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Arbitrase, mereka dapat memanggil atau meminta dokumen atau alat-alat bukti, melakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan secara langsung barang orang, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap patut dan bermanfaat bagi penyelesaian sengketa. Dan yang keempat itu ada pengambilan keputusan. Putusan dalam arbitrase ICSID diambil berdasarkan suara terbanyak. Kepada setiap anggota Dewan Arbitrase yang tidak sepakat dengan putusan yang diberikan atau bersangkutan mempunyai pendapat yang berbeda dengan putusan yang diberikan, kepadanya diberikan kewenangan untuk mencantumkan pendapatnya tersebut dalam putusan. Kemudian putusan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya itu yang kelima ada kekuatan hukum putusan arbitrase ICSID. Putusan Dewan Arbitrase adalah bersifat final dan binding. Dengan demikian, pada prinsipnya terhadap putusan arbitrase tertutup upaya hukum. Putusan arbitrase dianggap mengikat terhitung mulai tanggal pengiriman salinan. Selama jangka waktu 45 hari dari tanggal pengiriman tersebut, para pihak dapat mengajukan pertanyaan tentang hal yang berkenaan dengan kesalahan pengetikan, perhitungan, atau kekeliruan lain yang sejenis. Kemudian, pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase harus berdasarkan hukum dari negara di mana putusan tersebut diminta untuk dilaksanakan. Selanjutnya itu yang keenam ada pembatalan putusan arbitrase. Dalam kaitannya dengan upaya hukum terhadap putusan ICSID ini, salah satu pihak dapat meminta pembatalan putusan arbitrase tersebut dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID. Selanjutnya berakhirnya ikatan arbitrase. Berakhirnya ikatan arbitrase terjadi setelah putusan para pihak yang bersengketa telah dijatuhkan dan ditetapkan. Setelah putusan arbitrase telah dijatuhkan, terdapat dua kemungkinan situasi yang terjadi kepada putusan arbitrase. Kemungkinan yang pertama, pihak yang dinyatakan kalah melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela. Karena itu sengketa yang terjadi betul-betul berakhir atau settled. Kemungkinan yang kedua adalah para pihak tersebut menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase meskipun disepakati bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat dan final. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.